teman-teman, halo Pak Syahid. Kami dari kelompok 3 Trinity Talk. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang materialisme. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja di podcast kali ini. Kita akan ngomongin tentang materialisme tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Betul banget. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, mungkin kita perkenalan dulu kali ya? Boleh? Boleh. Mungkin dari aku kali ya, Grace ya. Perkenalkan, aku Yohana Villa Slaban. Dan aku Grace Asia Melani, kita sebagai moderator. Ya. Dan di sini ada narasumber. Dan narasumber kita udah siap-siap. Udah siap banget. Boleh sebutin kesiapannya, namanya? Dari mana dulu nih? Dari gue atau dari Fatim? Mungkin dari Grace dulu. Boleh. Boleh. Oke, halo semuanya, halo Pak Syahid. Saya Rifah Bilqis Ahsana. Di sini saya dari bagian dari kelompok 3 juga. Buat kesiapannya ya tadi ya. Kalau buat kesiapannya sih kita persiapannya sih harusnya udah oke banget gak sih? Apalagi kan kita Pak Syahid lihat ini effort kita buat Bohong, yang bener. nge-reserve tempat ini buat podcast. Jadi pastinya kita udah siap banget sih. Apalagi kita udah nyiapin materi dari minggu-minggu lalu. Yes, Kayak betul. gitu. Mungkin lanjut buat sebelah saya. Boleh. Sebelah Bilqis ada Fedi. Perkenalkan, nama saya Fedi Syafan Syair Hairi. Sama juga semua di sini dari kelompok 3. Terus untuk kesiapannya jujur lumayan deg-degan dikit tapi oke. Tapi oke. Santai Tapi aja oke, kan? masih nyantai aja. Nyantai aja tapi deg-degan gimana? Gimana? Berusaha santai. berusaha Oke. santai. Lanjut boleh Fatim? Perkenalkan, nama saya Fatimah Hazara Folundelia. Saya juga dari kelompok 3. Untuk persiapan saya, ya sudah alhamdulillah sudah siap. Udah Oke, siap. mantap. Seru banget ya kalau misalnya semuanya udah siap kayak gini. Seru banget dong. Tapi Harus. kayak nanya kita udah siap belum? Oh, jadi moderatornya mau ditanya. Oke, boleh kali dari Grace dulu nih. Grace sama Nana kan udah dipastiin jadi moderator nih dari jauh-jauh hari. Terus kalian tuh persiapannya gimana sih sebelum hari H podcast kayak gini? Kalau Mungkin dari Grace dulu. sendiri sih aku udah nyiapin pertanyaannya dari Minggu yang lalu. Iya, Betul. dari seminggu Kita udah chatan sama Nana tuh kayak ngomonginnya tuh materialisme ini. Iya, pertanyaan-pertanyaan akan nanti kita tanyakan ke narasumber kita. Oke. Tapi menurut kalian tuh materi yang kita bakal sampaikan ini yang tentang materialisme ini, menurut kalian tuh cocok nggak sih ke kehidupan kita sehari-hari? Cocok banget gak sih? Cocok Apalagi banget. kita kan sebagai pengguna aktif sosial media ya, Iya. yang pasti kita kayak ada rasa pengen ikut-ikutan, kita ada rasa pengen banget nih kita ikutin tren gitu. Oh gitu. Tapi kalau mungkin Grace bisa nyampein dulu gimana sih pengertian materialisme itu sendiri dalam filsafat manusia? Oke, jadi untuk pendekatan kita kali ini ada materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah materi atau bergantung pada materi dan proses fisik serta mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan non material. Oh, oke. Nih, berarti kalau kita ngomong materialisme nih, kayak pasti kita kadang tuh mikir nggak sih kalau ini tuh tentang orang yang emang suka barang mewah, branded, suka flexing gitu, glamour. Oh, Materialisme itu konsepnya kan scientific gitu, yang berlandaskan apa yang tercerap ada di realitas yang faktanya bisa gitu. diukur gitu. Bisa diuji kalau di dicerah. bahasanya Tan Malaka sih bisa Nah. diperamati dan bisa diuji. Yes, itu cerah, dan di sini materialisme ya. Nah, itu kombinasi itu basically adalah bagaimana kita bisa punya pengetahuan tentang realitas, tentang alam, tentang sosial yang ada. Dan jadi kita punya peta realitas. kayak glamour ya. Sebenarnya berarti materialisme ini tuh mirip-mirip kayak hedonis gitu nggak sih Iya. kayak sebenarnya. Cuman emang kalau materialisme ini bener-bener kayak nilai diri seseorang itu ditentuin sama barang yang kita punya gitu kan. Jadi kayak kita sering mengukur kesuksesan orang gitu ya dari apa yang kita lihat doang. Oke, berarti kalau di kehidupan sosial berarti kayak FOMO nggak sih? FOMO. Gila, FOMO tuh apa sih? Fear out of Missing out. fear of missing out ya. Bro? Iya. Coba mungkin kalau dari Fedi pernah nggak sih ngerasain FOMO itu sendiri? Kayak ikut-ikutan gitu. Pasti pernah nggak sih semua orang, apalagi
mungkin sekarang sih udah rada ngurangin FOMO ya, tapi kayak dulu apalagi pas masih kecil lah kayak SMP itu sering banget awal-awal nongkrong segala macem, pasti kayak setiap nongkrong ikut mau apa ikut mau apa ikut, terus kayak ya udah yang apalagi yang ditambah kayak barang-barang yang dipakai temen-temen Iya gua sih. itu pasti selalu kayak Jujur ya. pengen mau tapi ya Punya juga gitu. Berarti sebenarnya tuh kayak konsep materialisme ini sendiri tuh sebenarnya kita udah dari dulu nggak sih sebenarnya? Iya. Cuman kita baru sadar Sadar kalau aja ini dulu. tuh gaya hidup materialisme Betul. gitu. Kayak dari ikut-ikutan, pasti kayak dari kecil tuh udah ikut-ikutan Udah nggak sih? pasti. Udah pasti. Kayak kita di nggak TK sih, maksudnya kita di kecil juga ngelihat temen kita punya ini yang lucu, mau. Apalagi waktu masih anak-anak kayak selalu minta ke mama kita, ke Iya. orang tua kita, "Mau ini dong, temen aku punya." Iya. Terus siapa yang FOMO tas dorong? Itu tas koper. Iya, tas koper. Jujur gua. kayak tas koper dulu sih. Jujur tas koper itu legendaris parah sih, Parah. banget. Parah banget. Sampai temen gue tuh dulu ada yang tasnya tuh bener-bener kemana-mana tuh dia nggak pernah digendong. Iya. Jadi bener-bener dan kayak, hei gitu. Jadi tiap lewat tuh kayak tas gue koper nih gitu. Terus tahu nggak sih yang tempat pensil bisa dipencet? Wah, iya. Jujur juga. Makin banyak tombolnya makin keren loh. Iya, yang gede banget itu. Iya, itu gue punya juga. Ada kalkulatornya, ada pencetan-pencetan itu ya supaya tuh Kan keren. bisa kebuka semuanya gitu kan, ada di Penghapus, dalamnya. tautan, beda Iya. sendiri. Wah. Gila, berarti dari dulu kita udah materialisme nggak sih? Iya, kita udah FOMO parah. Udah FOMO parah. Emang Kayak generasi gitu. FOMO ya. Oke, langsung aja nggak sih kita mulai pembicaraannya. Kapan sih kalian sadar kalau misalkan kalian itu sematerialisme itu? Sematerialisme itu ya. Mungkin bisa nih dari Fatim dulu. Boleh dari Fatim? Oh, saya itu sadarnya sih pas udah SMA sih, pas udah belajar tentang FOMO segala macem gitu. Berarti mulai sadar dari SMA gitu Fatim. Iya udah sadar. Tapi dari dulu udah mulai ikut-ikutan gitu nggak sih? Dulu pasti masih SD SMP suka ikutan lah gitu. Oh. Iya. Cuma udah pas udah SMA udah mulai mereda gitu. Tapi malah malah menyadarinya baru pas SMA, pas sudah mereda itu. Pas udah sadar udah SMA terus mereda juga pas SMA karena kayak udah lah. Sadar nih baru mereda. Iya. Emang sebenarnya harus butuh Stop sadar FOMO, dulu stop nggak FOMO, sih? stop Iya. FOMO. Lu sendiri gimana, Kis? Kalau gue kayaknya semua orang pasti sadar pas kita udah mulai dewasa nggak sih? Iya. Apalagi kan kita sebenarnya kalau misalnya sadar masalah FOMO itu pas kita udah mulai COVID. COVID kan kita udah mulai banyak megang HP nih, screen time-nya kan udah mulai banyak kan. Iya, betul. Screen time udah mulai banyak. Terus kita pokoknya semenjak COVID itu kan udah mulai banyak TikTokers, udah banyak yang jadi influencer. Nah dari situ kita pasti ke influence parah kan. Terus mulai sadar pas SMA. SMA itu kan kita udah mulai bisa mulai harus mengelola uang sendiri. Apalagi kalau dari gue pribadi dikasihnya tuh per minggu. Jadinya kan kita mau nggak mau harus atur uang sendiri kan selama seminggu itu. Jadi ya mau nggak mau sih. Jadi kita harus sadar dan harus redain ikut-ikutan dan FOMO itu juga kayak gitu. Udah banget. Kalau dari Fedi gimana kan? Tadi dari Bilkis Fatim udah. Ya, sebenarnya yang tadi gue bilang kan SMP itu cukup hedon lah. Asik. Ya dan parah. Gimana tuh Hedon parah. Gimana tuh? Tapi SMA tuh sebenarnya salah satu kan gue SMA negeri. Salah satu gue gue mau ngambil negeri itu padahal kan gue nggak dibolehin negeri lah sebenarnya. Tapi kenapa gue pengen negeri itu sebenarnya gara-gara buat ngilangin FOMO dan gengsi aja. Oh, berarti teman-teman SMA lu, teman-teman SMP lu yang pas mau ke SMA banyak yang ke negeri juga? Apa gimana? Enggak juga sih. Ya nggak semua orang kayak gue. Ya betul. Sekitar lingkungan lo kayak gitu. Iya. Tapi maksudnya menyadarinya banget tuh pas sebelum naik ke SMA. That's why kenapa mau ngambil negeri buat menghilangkan kebiasaan yang kayak gitu. Oh, ngerti.
Jadi lu berarti sebelum SMA udah sadar. Bisa dibilang. Tapi pas SMA berhenti nggak? Enggak sih kayaknya. Berhenti banget sumpah. berhenti banget tuh berarti nggak pernah ikut-ikutan gitu Fet? Iya maksudnya Berkurang. bukan yang matre, ngerti nggak sih? Bukan yang soal barang, tapi kayak kalau misalnya ikut-ikutan cuman kayak ikut-ikutan nongkrong gitu pasti kayak FOMO lah tetap lah. Keren dulu, Fedi bakal nyebut ikut-ikutan berprestasi. Wah. Kalau ikut-ikutan berprestasi SD SMP aja lah. Makin kesini makin mereda juga ya, itu kayaknya nggak cuma FOMO, makin mereda juga sampai sekarang. Berarti nih ya, FOMO itu berarti bisa bikin orang jadi lebih materialis ya? Kalau menurut gue sih iya sih, karena iya ngaruh banget gak sih, kayak orang FOMO makin matre juga, jadi kayak apa yang dia mau, berarti kan ngaruh juga kan ke ke kondisi mereka juga. Jadi kayak mereka ngelihat bahasanya orang makin punya apapun, lu makin keren, dan gaya hidup kita tuh pasti bakal ikut kayak gitu juga nggak sih harusnya? Iya pasti. Apalagi kalau tren-tren kayak gitu kan biasanya mahal-mahal kan. Iya. Up to 500 Lebih nggak sih harusnya? Gaya hidup Gila banget. Apalagi kayak di TikTok kan sekarang kayak banyak banget influencer yang kayak cewek terutama kan, dari make up, outfit, terus Iya. banyak banget. Cuman gue penasaran deh kalau dari cowok tuh biasanya ke influencer tuh karena apa sih? Kayak barangnya tuh apa sih? Mungkin yang lebih ke hobi-hobi cowok aja sih, kayak mungkin dulu kayak pas SD tuh suka banget sepatu bola, sepatu futsal. Kayak pasti sering banget ngeliat anak kecil jalan-jalan even ke mall tuh pasti pakai sepatu futsal. Iya. Itu tuh gue dulu kayak gitu. Terus kayak ya mungkin kalau udah sekarang kayak lebih ke kendaraan gitu. Oh, berarti kalau sekarang tuh lebih ke otomotif gitu ya? Iya. Minta Mungkin mobil sih ya? ya tergantung hobi cowoknya juga. Mungkin kalau orang yang nggak terlalu suka otomotif juga bodo amat. ini nggak sih top up game online. Bisa. Iya itu. Oh ya, kayak FOMO orang FOMO main Skin game, juga bagus, skin. skin Skin bagus. bagus. Tapi lu ikut-ikutan game gitu gak sih? Nah, gue nggak bisa main game. Soalnya abas ya, Ben. Jadi kayak lebih lebih ke basket ya? Iya, Wih. lebih ke. Coba kasih tau dia, Bu. Jangan loh. Nah, menurut kalian itu materialisme itu kalian lebih terpengaruh dari sosial media atau dari real life kayak nongkrong? Kan misalkan kalian lagi nongkrong nih, ada teman kalian punya barang baru yang lagi ngetrend terus kalian pengen beli. Itu kalian lebih terpengaruh dari situ atau dari sosial media? Coba dulu nih. Boleh dari Fatim dulu mungkin. Oke. Saya FOMO sih cuman dari sosial sih, dari lingkungan kebanyakan. Berarti dari lingkungan pertemanan kah atau Ya, lingkungan aja sih, ngeliat aja cuman kayak kadang-kadang ikut kadang-kadang enggak. Jadi bagus nih, Fatim tuh nggak gampang terpengaruh orangnya. Emang kayak Wilkes. Oh, jadi gue nih sasarannya. Boleh ke Fedi dulu nggak? Boleh ke Fedi dulu nggak? kalau dari gua tuh sosial media nggak sepengaruh itu lah. Tapi ya itu yang tadi bilang kayak lingkungan cowok pasti kan hampir tiap hari nongkrong. Jadi kayak mungkin lebih ke lingkungan pertemanan sih. Jujur emang kayaknya kalau misalnya cowok tuh lebih sering ngumpul nggak sih dibanding cewek? Maksudnya mereka tuh energi buat nongkrongnya tuh ada banget. Kayak bisa sampai malam, bisa Wah gila, subuh sih. iya bisa nggak pulang kayaknya. Jujur. Sampai nginep-nginep ya? Kata lainnya gabut lah. Gabut ya Bet, gabut. Oke. Kalau misalnya dari gue sendiri kayaknya mix gak sih? Soalnya kalau misalnya Pedi kan kayak dari lingkungan pertemanan. Kalau gue kan juga termasuk yang aktif media sosial, bukan aktif yang ngepost gitu-gitu enggak ya. Maksudnya aktif kayak emang main media sosial aja jadinya. Kayak secara nggak langsung itu bikin gue terinfluence buat beli, buat kayak nyari yang produk-produk yang bagus. Nah dari situ kan pasti kita mix nih. Kalau misalnya kita udah liat influencer kayak, oh ini produknya bagus, terus kita tanya teman kita, lu pakai nggak sih? Nah dari situ kan kayak terkonek kan. Nah dari situ tuh gue terpengaruh dari si FOMO ini jadinya kayak gitu. Jadi kayak ini bagus ikutan kayak gitu paling.
Cuman kalau misalnya Grace sama Nana tuh pernah nggak sih kayak gitu, ngerasain kayak gitu juga? Wah, pasti pernah. Pasti pernah. Jujur sering banget sih. Terlalu sering ya kalau misalnya Iya. cewek itu harus Apalagi makeup gak sih kalau Iya, misalkan dilihat sosial media. bagus banget. Apalagi kalau ada shade baru itu pasti Iya. harus beli. Meskipun kita udah punya merek yang sama tapi shade-nya ada yang baru dan lebih bagus gitu pasti kita beli. Karena kayak pengen banget. Iya, ngeliat temen nih, misalnya lagi nongkrong, tiba-tiba touch up kayak, ih bagus nih, beli di mana Grace? Nah, bisa langsung beli gitu. apa sih itu shade apa gitu. Ah. Lu ngerti nggak? Boleh next. Dia nggak ngerti soalnya. Oke. Nih kan kita nih anak psikologi nih, berarti kita berkaitan dengan kesehatan mental nggak sih? Tapi emang solid banget tuh sama mental-mental kalau psikologi Banget. nih. Nah, gue mau nanya nih kalian nih, pernah nggak sih FOMO ini nih bikin kalian itu capek gitu secara mental, secara fisik lah, secara fisik, mental? Kayaknya kalau misalnya dibilang capek secara nggak langsung tuh pasti capek nggak sih, kayak entah secara kayak secara sorry ya mungkin secara finansial kayak duh, kita harus ngeluarin uang ini lagi, Iya, kita betul. harus kayak manage uang lagi mau nggak mau, dan kayak dan FOMO itu kan gak pernah habis, pasti kayak ada Iya, aja trend kan ada tren lagi. baru, kayak mungkin kayak kemarin labu terus jadi haji pupu, terus Iya. jadi apa kan dari situ kan kayak duh capek banget gak sih, kita harus ngikut itu mulu, makanya sebisa mungkin harusnya nahan diri sih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dari Fedi punya ini gak sih kayak tips tersendiri kayak misalnya cara lu buat ngeredain FOMO ini tuh kayak gimana, cara lu ngedistract dari FOMO ini gimana? Distract kalau gua iya balik lagi karena gua lebih terpengaruh sama lingkungan pertemanan, mungkin ya cari teman baru aja. Oke, boleh. Itu singkat padat jelas. Itu tapi, benar jelas. tapi jujur emang kalau misalnya udah menemukan tempat kayak nih gue bisa jadi diri gue, lebih bisa jadi diri gue, pasti bakal ngerasa mentalnya jauh lebih baik, lebih tenang, lebih seru lah. Dibanding kayak lu ikut-ikutan teman yang dulu tapi lu nya kayak nggak tenang karena harus ngikutin terus, Iya. jadinya iya sih. Jujur kadang ada pertemanan tuh yang kayak gitu, yang Iya, kayak pasti kok lu nggak pakai ini sih, itu jujur itu harus di cut off sih. itu harus di cut. Kurang-kurang. Atau kadang emang dari diri kita sendiri kayak Bisa. pengen ngeliat temen kayak gini, ih pengen juga pakai tas Longchamp, misal. Longchamp. Tapi kalau lu tuh nahannya gimana? Kalau misalnya kayak gitu tuh misalnya? Nahannya sih dari ekonomi sih sebenarnya. Iya. Kalau gue bisa Beli. gue bakal beli ngikutin semuanya. Tapi kalau nggak ada kan udah langsung stop ya. Cuman kalau misalnya udah akhir bulan, gue tahan deh. Iya, gue tahan deh. Saldo udah tinggal 4 digit nih. Aduh, 4 digit 0 ya? 4 digit 2.450. Itu 4 digit. Iya, 4 digit sih. Itu 4 4 biji angkanya ya? Iya 4 biji. Iya itu jujur. Itu ngeredain banget. Iya, jujur Tapi ya. gue jujur penasaran gimana cara kita, kalau tadi kan gue dari lingkungan pertemanan, tapi kalau misalkan dari sosial media sendiri yang kita sampai tiap hari nggak bisa off sosial media, itu gimana cara kita bisa benar-benar cut off? Kayak mungkin ada yang Kan kalau lu tadi kan cari teman baru ya. Kalau menurut lu kalau misalnya medsos, menurut lu gimana? Cari medsos baru. Coba kita hapus sosmednya. Deak. Gue juga Mungkin sering ya. lihat. Mungkin. Soalnya kalau misalnya lebih ke nahan diri aja gak sih? Iya. Sebenarnya kalau misalnya cara bener-bener ngedistract-nya tuh susah sih menurut gue. Mungkin kalau dari gue sendiri, kalau misalnya emang kayak kalian lagi nahan buat ngeluarin uang atau misalnya biar gak terpengaruh FOMO ini, bisa sih kalian lebih banyak ngeluarin waktu mungkin buat keluarga, buat teman. Jadi lu tuh nggak banyak screen time-nya. Iya. Kan dengan lu nggak banyak screen time-nya jadi nggak ikut-ikutan gitu kan. Nanti dari situ udah mulai sadar nih kayak ternyata ya nggak apa-apa kalau lu nggak ikutan. Betul. Karena keluarga lu juga kayaknya santai-santai aja. Nggak ada yang Intinya tuh balik lagi nggak sih ke diri kita sendiri? Iya, bener-bener dari kita lagi sih. Iya. Mau gimana pun. Jadi kalian pernah nggak ya ngerasa insecure kalau misalkan kalian tuh nggak ngetren? Jadi kayak nggak ikut-ikutan. Coba dijawab deh, Ben. Soalnya nggak ikut-ikutan nih. Iya. Kayak misalnya lu pernah kayak ngerasa minder karena lu kayaknya belum bisa ikutan dulu gitu. Misalnya kayak gitu. jujur pernah sih, maksudnya kayak Kalau Pak sharing aja.
besar mungkin yang kayak gue lagi nggak ada duit banget, tapi kayak teman-teman gue ngikut semua, kayak mungkin kayak nonton konser, terus Iya. kayak jujur itu sedih sih kalau ngeliat kayak di grup chat kayak lu di mana foto-foto, terus kayak nggak ada kitanya. kayak gue cowok. Jujur itu sedih banget, itu sedih banget. Itu sedih banget. Kadang jujur emang nonton konser tuh pengeluarannya banyak banget sih menurut gue. Iya. Kayak dari Kayak beli tiket, makan, transport, itu banyak banget. Apalagi kalau ada merchandise-nya. Iya, terus kayak kita juga nggak bisa nandirin nih ngeliat orang beli kayak, aduh pengen beli juga. Jujur iya. Balik lagi ke FOMO kan? Jujur balik lagi ke FOMO lagi. Makanya berarti emang insecure tuh pasti ada gak sih rasa lebih, bukan insecure sih, mungkin lebih rasa minder karena lu belum bisa ikutan dulu kayak gitu. Cuma mungkin dengan lu kayak gitu lu bisa ngertiin teman-teman lu sih kan, kayak sorry nih gue belum waktunya aja nih ikutan, mungkin next time atau gimana. Seharusnya sih kalau misalnya beneran temen ya mereka tuh ngertiin sih harusnya. Kalau menurut Fatim gimana Fatim? Pernah gak sih Ya rasa minder gitu? pernah ya, sama kayak nggak ikut gitu segala macam. Ya mungkin karena sayanya itu emang nggak peduli sama sekali gitu. Bodo amat. Bagus nih. Ya bagus makanya nih. kayak gitu aja, ya udahlah. Ya udah, jujur ya udahlah itu bener-bener fase yang bener-bener paling tinggi sih. Maksudnya kayak ya udahlah, itu udah bisa menghindari dari semua. Iya, betul. Soalnya tuh kayak banget. Selain tadi kan kita ngomongnya sisi buruknya materialisme, ada nggak sih menurut kalian sisi baiknya materialisme? Misalkan kalian jadi lebih rajin nabung buat mendapatkan sesuatu, itu kan positif. Itu positif. Tapi masih ada negatifnya juga FOMO. Jadi kayak kita tuh berproses ya sebelum Iya. Ada nggak mungkin dibanding kita yang jawab, mungkin kalian dulu nggak sih yang jawab? Soalnya dari tadi kan kalian nanya nih. Boleh dari Grace dulu deh, jawab deh. Oke. Ada moderator. Nah, kan kita boleh nanya moderator juga nggak sih sebagai narasumber? Kalau menurut aku sisi positifnya itu ada, jadi kita lebih kayak lebih menahan diri biar kita bisa nabung. Nah misalkan barang itu udah nggak tren lagi nih, jadi kita nggak jadi beli, jadi tabungan kita tuh utuh gitu. Kalau Itu kalau utuh. Iya kalau utuh. Itu kalau utuh. Kalau nggak beli maca jago. Oh iya. Itu kalau nggak FOMO minum kopi. Iya, gitu. aduh. Itu kalau Nana gimana Nak? Ya paling enggak ya sama sih kayak Grace, jadi bekerja lebih keras aja. Bekerja lebih keras menabung. Jadi termotivasi ya. Termotivasi. Berarti bisa sih emang. Dan kan kalau misalnya FOMO itu kan gak cuma masalah barang gak sih? Iya. Masa kayak pencapaian-pencapaian teman-teman kayak lu tuh prestasi juga iya. kan. Kita bisa aja FOMO prestasi itu kan Pencapaian- bagus. Itu bagus jujur. Makanya kayak pencapaian teman-teman lu yang kayak misalnya dulu di SMA kan kayak ngeliat temen dipanggil guru terus itu keren gak sih? Kayak Dipanggil di ke guru depan. terus kayak dipanggil ke depan, atau mungkin mereka kayak dipanggil ke ruang guru atau ke misalnya kayak gimana? Dipanggil tuh gara-gara Enggak, kan gara-gara dipanggil prestasi. iya, bukan Iya, oke. dipanggil. Kan tadi kan ke ruang guru ya, bukan ke ruang BK. Kalau sama itu beda pokoknya. Oke. Kalau misalnya ke ruang guru kan berarti mungkin entah dia bisa diandalkan atau mungkin betul. dia emang berprestasi sampai guru tuh percaya nih sama dia. betul, Nah, itu jujur menurut gue positif sih. Iya, itu FOMO buat kayak lu berlomba-lomba, apalagi misalnya kayak lihat temen lu di rankingnya di atas lu, itu kan bener-bener bikin kita kayak duh gak bisa nih kayak gitu. Iya. Termotivasi parah. Betul. Dan lu pernah gak sih Fet kayak gitu ngerasa termotivasi buat di atas temen lu secara prestasi ya? Mungkin pernah tapi nggak ada tindakannya dari gue. Oke. Merasa doang ya. Kayak semua orang pernah gak sih kalau itu? Semua orang pernah, mungkin kayak siapa sih yang nggak ngelihat Iya. pencapaian orang tuh. Oke, kita udah ada di penghujung sesi kali ini. Tadi kita udah banyak banget ngomongin tentang materialisme. Lu sedih banget. Lu sedih Jangan dari sedih. Nanti kita FOMO lagi di sini. Bercanda, jangan FOMO. Pertanyaan terakhir boleh dari Nana? Nih, gue mau nanya kalian tuh ada nggak sih pesan buat pendengar podcast ini nanti biar kalian nggak FOMO dan malah jadi materialisme gara-gara FOMO tersebut? Dari Fatimah mungkin Wah ya. pesannya. Saya sih FOMO itu kalau misalnya untuk prestasi atau apa nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dari segi sosial misalnya kayak
baju atau merchandise apa gitu, coba ingat ada dompet terus udah bilang ya udah gitu. Oh, oke. Pokoknya harus dipikirin tuh ya udahlah gitu. Ya udahlah, nanti juga diet down gitu. Iya benar sih. Pasti ntar trennya bakal down juga ujung-ujungnya. Lanjut Pat. Kalau dari gua Apa ya? FOMO tuh nggak apa-apa karena FOMO itu sangat emang sulit juga. Kita juga pasti ngerasain sulit buat kita nggak ngikutin FOMO-nya. Tapi gimana cara FOMO itu malah ngebuat kita tahu diri kita lebih dalam aja sih. Kayak aduh ini gue harus ikutan FOMO, terus kayak berusaha buat kontrol diri, terus kayak jauh lebih dewasa aja setelah itu. Jadi kayak mungkin menurut tuh kayak FOMO ini malah jadiin pelajaran buat diri lu sendiri buat menjadi lebih mature ya, lebih dewasa. Itu bisa sih. Tapi kalau misalnya dari gue sama kayak Fatim, jadi kayak FOMO itu boleh banget asalkan itu positif, kayak misalnya untuk prestasi, pencapaian dan lain-lain. Cuman tetap kita harus balik lagi ke diri kita harus tahu diri juga nih, jangan sampai kita FOMO malah melibatkan hal-hal yang buruk. Misal kayak banyak kan sekarang orang FOMO yang sampai kayak pinjol gitu, itu kan itu nggak baik kan, negatif. Jadi pokoknya FOMO itu bisa lebih kayak mungkin suatu barang bisa jadi motivasi kalian buat tabung. Nah itu nggak apa-apa, cuman kalau misalnya sampai bikin kalian ke hal-hal yang negatif kayak pinjol tadi, itu menurut gue harus ditahan dan harus diperbaiki sih, kayak gitu. Oke, mungkin penjelasan kita tentang materialisme, obrolan-obrolan tadi kita kayaknya sampai sini aja sih. Sedih ya Bet? Jangan sedih. Mungkin nanti kita ada podcast selanjutnya, kita nggak tahu. Iya. Soalnya kita udah punya nama, apa namanya? Three itu bisa sih. Nanti pasnya kalau misalnya mau request gak apa-apa. boleh. Mungkin Next tugas mungkin. kan udah last tugas. Susah lah. Oke. Oke. Nagih. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.